Terima kasih Anda masih bersama kami. Ratusan masyarakat serikat buruh di Aceh Timur ikut bersama organisasi mahasiswa dan organisasi masyarakat untuk melancarkan aksi demo tolak Undang-Undang Omnibus Law di depan gedung DPRK Aceh Timur. Demo dilakukan pada Senin, 12 Oktober 2020 kemarin. Dari berbagai universitas dan organisasi, para pendemo ini datang ke gedung DPRK Aceh Timur untuk menolak Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law. Hal ini dilakukan karena undang-undang ini dianggap memberatkan para buruh seperti yang disampaikan Mulyasari dari mahasiswa Politeknik Negeri Lux Mawe asal Aceh Timur. Saya merasa sangat amat kecewa. Kenapa? Karena ketua DPR RI sendiri adalah perempuan. Tapi hak kami sebagai perempuan itu tidak ada. Seperti dihapusnya cuti, tidak ada cuti. Jadi kami harus, kami sebagai perempuan harus melahirkan di kantor, atau anak baru 1 hari harus kami bawa ke kantor. Karena kami semua ini adalah calon-calon buruh, mau itu developer software engineering, itu tetap buruh karena kerja sama orang. Jadi saya merasa amat kecewa sama negeri ini. Ya, samping itu tujuan utama ke kantor DPRK ini apa, Mbak? Saya ingin menyampaikan aspirasi, saya ingin didengar sampai ke presiden sana kalau saya menolak RUU Cilaka Omnibus Law. Sementara itu, Zulkifli, salah satu koordinator aksi demo, meminta Ketua DPRK untuk membacakan surat penolakan Undang-Undang Cipta Kerja yang dibuat oleh para pendemo. Ini 12 Oktober 2020 Masehi, bertepatan 24 Safar 1442 Hijriah. Pada yang terhormat, 1. Presiden Republik Indonesia. 2. Korbes DPR DPD RI asal Aceh di depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan desakan masyarakat Aceh Timur yang melakukan aksi demonstrasi di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur terkait Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja, kami mengambil sikap sebagai berikut. 1. DPRK Aceh Timur menolak Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. 2. Mendesak Presiden mengeluarkan peraturan pengganti undang-undang atau Perpu untuk mencabut Omnibus Law. 3. DPRK Aceh Timur mendesak Forum Bersama atau Forbes, DPR dan DPD RI asal Aceh untuk menyurati Presiden Republik Indonesia segera mengeluarkan Perpu. 4. Jika Presiden tidak memenuhi tuntutan di atas, kami dari lembaga DPRK Aceh Timur menyuruhkan front Persatuan Lintas Sektoral untuk melakukan perlawanan hingga undang-undang tersebut dibatalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Timur, Ketua Muhammad Daud. Dan setelah surat tersebut dibacakan oleh Ketua DPRK Muhammad Daud, massa meminta pihak DPRK mengeluarkan surat resmi, saat itu juga dengan format yang diberikan oleh para pendemo tersebut, untuk ditandatangani dan dikirim ke Presiden Republik Indonesia dalam jangka waktu 2x24 jam. Sembari menunggu surat diketik, Ketua dan para anggota DPR Kabupaten Aceh Timur ini ditanyakan beberapa pertanyaan, diantaranya sebagai berikut. Jadi saya sampaikan pada substansi, sejauh manakah Bapak DPRK, Ibu DPRK mengetahui rancangan Omnibus Law tersebut? Siapa yang akan jawab? Siapa yang akan jawab? Ini mengenai terkait dengan Undang-Undang Omnibus Law yang kemarin minggu yang lalu diputuskan di DPR RI, yang kita tahu bahwa itu adalah satu rangkuman untuk memperpendek jarak daripada segala undang-undang yang ada. Namun di balik daripada itu semua, bahwa kita melihat ada beberapa hal yang memang kadang-kadang khusus di bidang undang-undang cipta kerja
ada hal-hal yang kurang menyenangkan menurut ada yang kita lihat dan kita dengar baik di media ataupun di media elektronik atau di media massa. Namun perlu kami sampaikan bahwa sampai dengan hari ini yang asli belum kita pegang. Sampai hari ini yang asli daripada undang-undang itu Omnibus Law belum ada di tangan kita. Lex spesialis dalam produk hukum Omnibus Law bersifat baru. Lex posterior derogat lex priori, yang mana undang-undang baru itu melumpuhkan undang-undang damai sederajat seperti hari ini. Undang-undang Otsus Aceh Papua itu berdampak semua. Secara otomatis saat lembaga negarakan itu semua adalah sudah dikesampingkan. Itu Pak, seharusnya Bapak itu sebagai lembaga legislatif di Aceh Timur harus menyuarakan ini sebelum kami datang. Secara politik harus paham bagaimana Omnibus Law ini bukan menjadi kebutuhan rakyat melainkan kepentingan kaum investor. Para DPRK yang tahu. Bisa saya katakan Pak, Aceh hari ini umumnya Indonesia sudah keadilan sudah kita bicara. Dan saat surat selesai, langsung ditandatangani di depan massa oleh Ketua DPR Aceh Timur. Mereka sepakat menuntut dan menolak disahnya Omnibus Law ini. Tempel Pak Sekwan. Ya, ini. Tempel. Berapa lembar nih? Dua. Untuk kita satu. Untuk dikirimkan satu. Lungrung. Oke, selembar lagi Pak Sekwan. Nah, ini sudah ditandatangani surat. Sebelumnya, para anggota DPRK Aceh Timur diajak duduk di lantai oleh masa pendemo tolak Undang-Undang Cipta Kerja di depan gedung DPRK Aceh Timur. Tak terkecuali Ketua DPRK Aceh Timur dan puluhan anggota DPRK lainnya juga ikut duduk bersama massa, mahasiswa, ormas, dan serikat buruh. Demo dikawal aparat keamanan yang dipimpin Kapolres dan Wakapolres Aceh Timur. Sempat terjadi aksi saling dorong antara massa pendemo dengan aparat keamanan karena massa berambisi masuk ke dalam gedung DPR. Namun, ambisi massa berhasil dihalau aparat keamanan dengan baik tanpa terjadi anarkis dan kekerasan. Zulkifli, koordinator aksi demo, mengatakan pihaknya datang ke DPRK untuk meminta para wakil rakyat tersebut mengambil sikap terkait disahkannya Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Anggota DPRK Aceh Timur Irwanda secara kelembagaan juga mengatakan bahwa pihaknya juga sependapat dengan apa yang disampaikan oleh para pengunjuk rasa. Hari di mana rekan-rekan mahasiswa, LSM dan rekan-rekan yang lain melakukan unjuk rasa di kantor DPRK Aceh Timur guna menuntut pembatalan Undang-Undang Cipta Kerja ataupun Omnibus Law yang baru saja disahkan oleh kawan-kawan dari DPR RI di pusat. Jadi dalam hal ini rekan-rekan melakukan aksi damai dengan menuntut beberapa poin. Salah satunya membatalkan Undang-Undang Omnibus Law. Selanjutnya kita minta DPRK juga untuk menyurati Bapak Presiden untuk pembatalan tersebut. Dan alhamdulillah sudah ada satu titik temu. Kita juga sudah menyurati, sudah membuat sikap, pernyataan sikap DPRK Aceh Timur untuk membatalkan Undang-Undang Omnibus Law. Kita meminta kepada Bapak DPR RI, kepada Bapak Presiden juga kita surati agar Undang-Undang Omnibus Law tersebut bisa dibatalkan dengan Perpu dan lain sebagainya, sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Mungkin demikian. Ya, saya setuju apa yang disampaikan mahasiswa karena saya melihat ada beberapa poin yang memang merugikan daripada buruh. Hari ini kita melihat rekan-rekan teman-teman buruh juga sangat miris hidupnya, apalagi sudah tidak bisa angka tersebut disesuaikan upah minimum dengan upah minimum provinsi ataupun upah minimum regional. Ya. Bisa diceritakan sedikit kesimpulan hari ini, Bapak? Ya, kesimpulan hari ini alhamdulillah kita berharap semoga ke depan ya Aceh lah khususnya dan Indonesia untuk lebih baik lah. Dan kepada rekan-rekan DPR RI sebelum membuat produk hukum, yolah marilah sama-sama kita belajar, kita melihat delik hukumnya agar tidak merugikan rakyat masyarakat bangsa Indonesia khususnya. Amin. Ya rabbal alamin.
Seusai demo, massa membubarkan diri dengan tertib dan kembali ke tempatnya masing-masing. Dari Aceh Timur, Natari TV melaporkan.